teman-teman. Kita akan siaran live streaming dalam pertemuan keempat ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi dalam YouTube kita. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Nanti setelah ini saya share kepada teman-teman. Ya, kita akan masuk identifikasi pasar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan keempat tanggal 6 Oktober 2023 hari Jumat pukul 6.30 malam ya. Semoga kita masih sehat-sehat selalu ya. Ya 6 Oktober ini. Iya. Iya. 6 Oktober ya teman-teman ya. Saya ubah dulu 6 Oktober ya. Oke, oke 6 Oktober kawan-kawan ya. Ya, dalam hari Jumat ya di lewat Google Classroom. Nanti teman-teman jangan lupa on kamera ya agar kita sebagai bukti kita dalam belajar ya. Kita akan masuk dalam analisa potensi pasar teman-teman ya. Nah, analisa potensi pasar adalah ya kita perhatikan ini nanti Anda sebagai pengusaha atau bisnismen ataupun nanti Anda sebagai manajer marketing, Anda harus mengerti atau mengenal potensi pasar dengan baik agar dapat memenuhi, melayani dan kemudian bagaimana kita menguasai wilayah area pasar ya. Contoh misalkan kawan-kawan ya proses identifikasi dalam pasar merupakan analisa pasar bisnismen ya. Bang Toga tolong mute sebentar ya. Iya. Ya, merupakan analisa pasar bisnismen atau Anda sebagai manajer bagaimana strategi Anda ya menawarkan menjual barang atau produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi konsumen itu harus ada dua ya. Yaitu Anda harus penuhi kebutuhannya ya. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi pasti akan teringat, akan ingin membeli ya. Ya, ini penting sekali. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita perhatikan ya. Nah, kita lihat. Iya. Oke, sebentar kawan-kawan ya. Nah, misalkan ya PT Indofood yang memproduksi mie instan merek Indomie ya dengan berbagai varian, ada varian soto Medan, mie goreng, kari ayam ya, atau berbagai variasi ya di setiap provinsi Indonesia. Di sini kawan-kawan, bagaimana strategi melihat analisa potensi pasar Indonesia dengan mengikuti berbagai rasa lidah. Maka hadir dengan berbagai rasa-rasa ya, aneka ragam ya, rasa kari ayam, rasa empal, rasa balado, rasa soto ya, rasa mie goreng ya. Tentunya Indofood juga melihat bagaimana analisa strategi ya, potensi pasar mencari peluang ya, agar Indomie ya atau produk Indomie mie instan ini bisa diterima di masyarakat dan juga di lebih besar di internasional ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemarin saya ceritakan produk Indomie bisa menguasai 80 negara ya. Bisa diterima di pasar Jepang, Taiwan dan Hong Kong ya. Bisa diterima di wilayah benua Eropa, benua Afrika dan kenyataan bisa menjadi makanan pokok bagi negara-negara Afrika ya. Nah, teman-teman dalam marketing ada hukum penawaran ya. Saya nggak usah menjelaskan lagi lah hukum penawaran itu apa kawan-kawan ya. Tentunya ada supply and demand, ada permintaan dan penawaran ya. Sehingga permintaan dan penawaran akan terjadi titik keseimbangan kawan-kawan, titik equilibrium ya. Di mana nanti permintaan dan penawaran akan terjadi keseimbangan ya. Harga dengan sekian dengan kuantitas sekian ya. Anda sudah belajar dalam hukum penawaran dan permintaan ya. Nah, kawan-kawan kita lihat lagi. Artinya teman-teman sudah tahu ya, hukum permintaan apabila harga yang berlaku di pasar itu rendah, maka tentu saja jumlah produk yang diminta masyarakat akan lebih banyak ya. Kalau harganya murah kawan-kawan ya, pasti masyarakat terpacu untuk membelinya. Sebaliknya, apabila harga naik, maka akan berakibat apa? Hanya sedikit sekali masyarakat yang
menjangkau atau membeli produk tersebut ya. Hukum penawaran, apabila harga yang berlaku di pasar turun, maka pengusaha tidak tertarik untuk menawar atau memproduksikan barang. Apabila harga itu naik, maka pengusaha tertarik akan menawarkan atau memproduksi barang kepada konsumen atau masyarakat ya. Maka di sini akan terjadi titik keseimbangan kawan-kawan ya. Artinya keseimbangan equilibrium antara penawaran supply dan permintaan demand. Artinya titik keseimbangan dinyatakan kesepakatan ya. Artinya harga dan penawaran barang beserta kesepakatan penjual, pengusaha, dan pembeli dan konsumen ya bertemu pada satu titik kesepakatan equilibrium ya. Nah, teman-teman, dalam marketing ya, perhatikan lagi nih kawan-kawan ya, ada apa sih Anda harus mengetahui manfaat identifikasi pasar ya. Kemarin saya ceritakan bagaimana McDonald's mensurvei pasar Indonesia agar produknya bisa laku di Indonesia ya. Tentu McDonald membuat berbagai macam produk ya, ada nasi uduk, ada gulai ayam ya. Ini kan suatu ide-ide yang menarik ya. Lalu ada lagi McDonald ayam goreng pakai sambal matah ya. Nah, tentunya manfaat identifikasi pasar kawan-kawan. Pertama, menentukan pasar apa yang sedang atau dilayani. Hal ini bisa digambarkan lewat penentuan tentang kebutuhan, ya, need, apa yang dilayani, siapa orang organisasi yang dilayani. Ya, contoh misalnya ada pasar mobil baru, ya, mobil bekas, ya, sepeda motor baru, sepeda motor bekas, ya, barang konsumsi, barang industri yang dilayani individu atau lembaga pemerintah, masyarakat Indonesia atau luar negeri kawan-kawan ya. Nah, bisa kita lihat pasar modern di Jakarta kawan-kawan ya. Ini contohnya ya. Mungkin teman-teman suka jalan-jalan di mall, pasar-pasar modern ya. Ada di Gandaria City ya. Mall Taman Anggrek, Citraland ya. Dan berbagai mall-mall ya. Kita bisa lihat minimarket cukup bagus, cukup keren ya. Pelayanannya harus oke ya. Tetapi di sisi lain teman-teman, kita juga membutuhkan pasar tradisional ya. Masih dibutuhkan beberapa di kota Indonesia ya. Ini mungkin orang-orang tua kita masih menggunakan pasar tradisional karena terjadi jual beli, tawar menawar atau mendapatkan harga yang lebih murah ya. Maka pasar tradisional tetap kita butuhkan kawan-kawan ya. Tentunya teman-teman kita lihat lagi bagaimana menentukan di mana lokasi tempat tinggal dari orang organisasi yang membutuhkan ya produk yang dipasarkan. Contoh, misalnya produk Toyota Kijang Innova dipasarkan di kota besar, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan sebagainya ya. Lalu kalau kendaraan produk Suzuki Carry Pickup dipasarkan di kota pedesaan sebagai angkut pertanian dan angkut pedesaan ya. Nggak mungkin ya mobil pickup digunakan untuk untuk kendaraan mewah atau gimana ya. Pasti buat di desa-desa ya. Lalu berikutnya McDonald sangat cocok sebagai restoran keluarga ya kawan-kawan ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Yang ketiga adalah sebentar kawan-kawan, saya agak nge-lag ya. Iya. Yang ketiga kita lihat lagi ketiga, seberapa luas pasar, estimasi pasar yang dilayani. Hal ini perlu untuk menganalisa apakah perusahaan mampu menguasai pasar di wilayah Indonesia dan apakah ekonomis untuk melayani pasar yang sangat luas ya, sehingga produk itu bisa menjadi market leader atau sebagai pemimpin pasar ya. Kita lihat bagaimana produk
mie instan Indomie ya, menguasai pasar Indonesia ya. Produk air minum dalam kemasan Aqua ya. Lalu produk media cetak elektronik Kompas ya, produk Wings Group, produk Unilever ya, produk Alfamart, Indomaret ya, atau produk Bank BRI teman kita Rory ya, menguasai pasar bank-bank di pedesaan ya, atau produk Bank Sentral Asia menguasai daerah-daerah wilayah kota Madia dan kota-kota besar lainnya ya untuk transaksi perdagangan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya. Tentunya kita lihat yang keempat. Iya, sebentar kawan-kawan ya. Menentukan sifat-sifat dan karakter dari pasar tersebut. Hal ini menyangkut analisa tentang selera, kesenangan, kebiasaan, sikap perilaku, gaya hidup maupun kebudayaan yang dimiliki konsumen ya. Contoh, tadi saya ceritakan McDonald ya, kawan-kawan ya. Bagaimana produk McDonald Indonesia selain menjual ayam goreng, burger, apa tuh, roti burger ya, kentang goreng, es krim ya, dan nasi ya. McDonald Indonesia menyediakan menu dengan rasa Indonesia seperti burger rasa sate, rasa barbecue Korea, nasi uduk, dan berbagai produk agar mendekatkan lidah masyarakat konsumen Indonesia ya. Nih, contoh yang gampang lagi ya. Kita lihat di McDonald. Nah, bisa kita lagi. Ya, kita lihat lagi nih kawan-kawan, bagaimana, nah ini kawan-kawan, perhatikan ya. Bagaimana pendekatan produk McDonald dalam pasar Indonesia, identifikasi pasar, agar produknya disukai, cocok ya. Mereka menjual apa nih? Damaikan pagi, nasi uduk, McDonald, ayam suwir, 16.364. Ini kan suatu pemikiran jitu ya. Bagaimana agar produk McDonald bisa mendekat dengan konsumen Indonesia ya. Kalau terlalu dengan sistem cara Amerika ya, American fast food ya nggak cocok ya. Tapi bagaimana produk McDonald mendekatkan diri dengan budaya-budaya atau culture masyarakat Indonesia kawan-kawan ya. Lalu juga ada ini pendekatan produk Tesosro ya. Dalam identifikasi pasar, bagaimana teh botol sosro menggunakan tagline yaitu apapun makanannya adalah minum teh botol sosro ya. Nah ini kawan-kawan ya, contoh-contoh yang ada di pasar ya. Bagaimana produk-produk besar, produk-produk unggulan bisa mendekati konsumen pasar atau masyarakat di Indonesia ya. Nah, kawan-kawan, tugas 1, tugas 2 mohon dikerjakan ya. Saya sampai tugas studi kasus 4 ya. Nah, di sini ada tugas studi kasus 3, kita lihat teman-teman ya. Kemarin kita bicara tentang di kampus kita telah mempelajari lingkungan pemasaran bisnis di bab 3 ya. Dengan berbagai dimensi-dimensi ya. Berbagai pengaruh-pengaruh kompetitor, kebijakan, dan berbagai hal ya. Tadi saya bincang-bincang kepada teman kita, Rian ya. Kalau kita mau sukses, mau berhasil ya, kita harus bisa menguasai ilmu marketing ya. Penting, ilmu marketing ini bukan ilmu cuap-cuap ya. Bagaimana kita membuat strategi yang jitu agar produk kita bisa masuk ke konsumen Indonesia ya. Tadi saya sudah kasih contoh produk McDonald ya. Nah, pada bab 3 yang kemarin, pertemuan ketiga, khususnya di Indonesia, peluang bisnis pemasaran setelah Bapak Presiden Joko Widodo mempermudah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana investor luar negeri dan dalam negeri lebih dipermudah. Ya, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk memperluas pemikiran Anda. Ya, Anda misalnya mahasiswa putra daerah, misalnya teman kita yang ada di Jogja, atau di Madiun, atau di Ambon, atau di Medan ya. Misalnya teman kita yang di Jogja, untuk peluang bisnis di Jogja ini produk apa ya yang bisa kita tawarkan, yang bisa menghasilkan profit ya.
prospek bisnis pemasaran baik dalam bentuk produk dan jasa dengan jelas terbuka, misalnya di provinsi Anda. Ya. Misalnya produk souvenir, ya, kain batik, ya, atau produk apa lagi? Makanan-makanan seperti gudeg, ya, itu orang-orang asing, orang-orang luar negeri suka, ya. Jangan Anda tawarkan produk-produk Amerika, ya, karena mereka datang ke kampung halaman Anda di Jogja, Yogyakarta, ingin merasakan produk Anda, ya, makanan daerah, ya, makanan apa tuh, gudeg, ya, ayam apa ya, ayam yang digudeg dengan tahu bacem, tempe bacem, ya, atau Anda menjual produk kain batik halus dengan blakonnya, atau souvenir, atau cemilan-cemilan, ya, apa yang bisa dikembangkan di Yogyakarta, ya, pariwisata, ya, atau apa lagi, ya, atau teman kita yang di Jakarta, ya, produk apa, produk Betawi apa yang bisa kita kembangkan, ya, soto Betawi, ya, museum-museumnya banyak, ya, dan berbagai hal, ya. Nah, ini tugas studi kasus ketiga, kawan-kawan, ya, mohon dikerjakan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, ya. Terakhir nanti tugas keempat, ya. Nah, berikutnya teman-teman, tugas 1 selambat-lambatnya pertemuan ke-8, tugas 2 selambat-lambatnya pertemuan ke-8, tugas 3 selambat-lambatnya pertemuan ke-8, ya, lewat email, ya, yang sudah saya beritahukan, ya. Dikumpulkan, diketik lewat email, ya. Ada teman kita sudah mengirimkan tetapi kurang apa ya, kurang mantep, ya, kurang greget, ya. Coba diperbaiki lagi teman kita, ya. Satu lagi, ya. Agar saya harapkan nanti Anda ilmu manajemen pemasaran Anda mendapatkan nilai A, ya. Apalagi nanti syukur-syukur bisa ambil skripsi manajemen pemasaran, ya. Karena manajemen pemasaran ini berbicara studi kasus dan berbagai strategi-strategi di lapangan, ya. Saya harapkan kerjakan dengan sungguh-sungguh, harap tidak copy paste dari sumber platform internet, ya. Boleh Anda olah lagi, ya, sehingga menjadi penulisan yang sangat bermutu, ya. Ini melatih Anda nanti untuk menulis skripsi, ya. Lalu ujian UTS dan UAS akan diadakan di kampus, ya. Sedangkan tugas-tugas studi kasusnya, ya, tugas studi 1, tugas 2, tugas 3, ya. Nanti terakhir tugas 4, ya. Dikumpulkan lewat email yang sudah ditentukan, ya. Lalu tulis sebentar kawan-kawan, ya. Lalu jangan tolong di-mute sebentar kawan-kawan, ya. Tulis dengan pikiran dan pendapat Anda. Ayo, tugas mulai dicicil dari sekarang, jangan dikerjakan pas hari mendekati ujian UTS, ya. Jadi tergopoh-gopoh, jadi ngirimnya jadi kacau, ya. Selanjutnya tugas, saya ingatkan lagi, dikirimkan, tugas studi kasus dikirimkan melalui email yang telah ditentukan melalui WA Group, ya. Tetap semangat dan semoga kita sukses, ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kita sudah lihat contoh-contoh tadi tentang Tesosro, ya. Lalu bagaimana produk McDonald berhasil, ya. Ini penting sekali, ya. Lalu berikutnya berbagai kita lihat, mohon di mute kawan-kawan, ya, siapa nih, ya, produk-produk yang berhasil, ya, sehingga Anda harus bisa mengerti seberapa luas potensi pasar, ya. Lalu juga harus mengerti kedua tentang bagaimana menentukan di mana lokasi yang tepat, ya. Lalu bagaimana pasar tradisional sangat dibutuhkan, lalu pasar modern, ya. Lalu berikutnya bisa kita lihat manfaat identifikasi pasar, mohon dibaca lagi kawan-kawan, ya. Nanti setelah ini saya kirimkan lewat WA Group, ya. Ya, demikian pertemuan kita dalam identifikasi pasar bab 4, ya, pertemuan keempat. Kita akan ketemu pertemuan kelima lewat tatap muka, ya. Mohon teman-teman lebih rajin, ya, agar nilai Anda semakin baik, semakin bagus, ya. Baik, demikian kita sudah 30 menit ke depan, ya. Mohon open kamera kawan-kawan, saya akan
foto untuk apa? Buat uh, Ibu Sekretaris kita, Ibu Atarina Sitorus ya. Baik, hari ini ada Muhammad Firdaus. Terima kasih Bang Muhammad Firdaus. Bang Tommy tetap semangat. Mas Prastio Rahardi, semangat Mas Prastio ya. Bang Irwanto di Cingkareng ya, tetap semangat. Lalu Bang Toga Saprudin ya, semangat Bang Toga. Saya belum pernah ngeliat lagi nih Bang Toga kemana nih ya. Lalu abang kita Bang Rory di ya Bang Rory ya. Lalu semangat juga Bang Rory. Lalu Bang Muhammad Rifki Syaroni ya. Demikian teman-teman pertemuan kita. Sampai jumpa pertemuan kelima tatap muka di kampus. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kita semua. Semoga kita menjadi sarjana hebat. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.